Broadcast Paranti Road Podcast bukan cuma suara. Hari ini Haki Pratama sedang berkunjung ke satu tempat yang sangat menarik. Sebenarnya teman-teman dari podcast ini udah sering sekali ke sini, tapi suatu kehormatan buat Haki hari ini bisa ketemu sama Bapak Dr. Maman Rumanta MSI, Direktur Universitas Terbuka Serang. Apa kabarnya nih Pak hari ini? Terima kasih. Oke, dan kita bakalan membahas sesuatu hal yang seru yang pastinya sedang banyak orang perbincangkan dan juga banyak siswa-siswi lakukan nih. Dan udah mulai jadi kebiasaan baru yang mungkin semua orang harus beradaptasi di situ. Tentang dunia pendidikan terutama. Di mana pendidikan ini memang suatu wadah kegiatan yang berperan penting untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu mampu bersaing, terus juga bekerja sama, jujur, disiplin, berpikir kritis dan logis. Namun seperti yang kita tahu nih, kita semua sedang menghadapi pandemi corona di mana kita semua dipaksa untuk merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang pernah kita lakukan sebelumnya. Yang kerja harus WFH, yang pelajar harus belajar dari rumah. Nah, kita bersama narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Maman Rumanta MSI, bakalan ngobrol-ngobrol tentang fenomena yang terjadi di dunia pendidikan saat ini nih Pak. Terutama karena pandemi corona ini semua orang terpaksa harus belajar di rumah. Untuk siswa tentunya harus belajar di rumah. Di mana siswa ini juga mungkin yang tadinya belum terbiasa atau mungkin aduh susah, aduh ribet gitu, harus ini, harus itu. Tapi semua orang harus dipaksa belajar gitu. Apalagi sekarang ada aplikasi-aplikasi yang sudah terkenal, sudah banyak juga orang yang pakai dan semua orang harus pakai itu ya. Semua orang harus bisa belajar melalui aplikasi. Pakai handphone aja udah bisa belajar, pakai laptop aja di rumah di mana aja bisa belajar. Nah, yang pertanyaan pertama saya nih sebagai pengamat pendidikan juga nih memandang fenomena seperti ini sebenarnya seberapa penting sih manfaat aplikasi belajar online ini sebagai media belajar adaptasi di new normal atau di kebiasaan baru kita sekarang ini Pak? Ya, terima kasih Mas Haki. Mas Haki. Memang new normal ini mau tidak mau masyarakat gitu ya. Masyarakat bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia barangkali mulai dengan kebiasaan baru. New normal. Jadi artinya nanti normalnya itu akan seperti itu. Nah, sebenarnya pembelajaran daring, pembelajaran online itu sudah diperkirakan bahwa ini akan terjadi. Betul. Sebenarnya. Tetapi ini dipercepat dengan adanya COVID-19 ini. Betul. Sebenarnya walaupun tidak ada COVID-19, pembelajaran online terjadi. Itu pasti. Suka tidak suka, mau tidak mau, tetapi pembelajaran daring ke depan itu akan menjadi model pembelajaran. Karena apa? Karena teknologi itu semakin berkembang. Nah, dengan adanya COVID ini justru ini mempercepat. Betul. Lompatan teknologi. Dipaksa semuanya. Yang tadinya mungkin dipersiapkan tahun kapan gitu, ternyata sekarang sudah dipercepat. Ya. Nah, terkait itu maka pemerintah maupun swasta sekarang kelihatannya banyak membuat aplikasi-aplikasi pembelajaran. Kalau pemerintah misalnya ada rumah belajar. Dan itu memang dipersiapkan khusus untuk siswa SLT, PAUD bahkan mulai dari PAUD, SD, SLTA. Semua jenjang pendidikan sudah disiapkan ya? Dan itu memang kewajiban pemerintah untuk itu. Namun demikian juga ada kita kenal sebelum ada pandemi pun kita kenal kan ruang guru. Startup itu itu udah mulai sebenarnya berkembang sebelum ada pandemi. Gitu ya. Dan itu gila-gilaan juga iklan apa segala macamnya ya. Betul, dan sekarang udah ada kelas pintar, ada bimbingan belajar online dan lain-lain, dan memang itu akan berkembang ke depan gitu. Tapi ketika ada pandemi ya memang jadi mau nggak mau Pak
para siswa ini kan menggunakan itu gitu ya. Nah jadi saya kira itu model pembelajaran online itu memang ke depan saya katakan tadi mau tidak mau, mulai dari PAUD mungkin sampai perguruan tinggi, bahkan sekarang kan udah dijelas pemerintah mengingatkan pada semua perguruan tinggi untuk menggunakan jarak jauh ya, pembelajaran daring. Bukan cuma sementara tapi seterusnya gitu ya. Dan katanya mau dipatenkan kan gitu ya. Betul. Kan dipatenkan pembelajaran ini dan memang itu saya pikir ini memang ke depan itu akan seperti itu gitu. Bukan hanya di kita tetapi bahkan di Amerika mah udah lama gitu ya pembelajaran ini. Dan kelihatannya akan menggeser kelas tatap muka konvensional baik tingkat sekolah bawah rendah gitu ya, SD dan seterusnya sampai ke perguruan tinggi. Jadi ke depan itu kelihatannya bangunan-bangunan yang mewah itu akan mulai ditinggalkan. Yang penting nanti pembelajaran itu mewahnya tuh di online gitu ya. Tapi yang mungkin yang akan ada di kelas itu nanti hanya praktek. Kalau ilmu itu kan sekarang sudah banyak sekali di di ruang maya ya. Nggak perlu kita harus datang ke guru itu bertanya ini. Sekarang tinggal ke Google aja kan tinggal bertanya, ini muncul ribuan jawaban gitu. Bisa jawab ya. Sangat bisa kan. Makanya sekarang kalau PR dari guru bertanya ini, siswa dengan mudah aja nanya ke Google gitu ya. Dan itu memang kembali lagi tadi ke aplikasi-aplikasi, memang itu mau tidak mau itu akan muncul gitu ya. Baik oleh pemerintah yang didesain nanti maupun oleh swasta, dan banyak itu swasta yang sudah saya pikir memang ini lahan gitu ya. Bagi swasta untuk siapa nanti yang bagus gitu ya. Dan model ini kelihatannya seperti di rumah belajar atau ruang guru itu kan sudah ada interaktif gitu ya. Sudah ada video, audio, interaktif dan seterusnya. Memang sebenarnya lama-kelamaan memang mungkin yang pertama tidak terbiasa. Karena itu barang baru gitu ya. Tetapi kalau sudah mungkin sudah lama gitu, apalagi dipaksa oleh pandemi, lama-lama jadi terbiasa. Dan jarak jauh itu memang menjadi model tren pendidikan ke depan, saya pikir. Dan bukan hanya memiliki UT ya. Kalau dulu kan hanya UT ya, belajar jarak jauh. Sekarang sudah perguruan tinggi lain juga jarak jauh. Jadi yang dulu hanya UT sekarang yang perguruan tinggi, bahkan SLTA pun nanti menggunakan pendidikan jarak jauh, baik menggunakan format online maupun nanti mungkin moduler gitu bagi di daerah-daerah kan tidak semua guru dan siswanya itu mungkin ada yang tidak familiar dengan online gitu ya. Tapi misalnya menggunakan moduler. Dan mungkin juga tidak semua daerah itu terhubung atau dengan internet kan. Betul. Nah, berbicara tentang terhubung tadi, itu adalah salah satu kendala nih. Jadi ternyata banyak juga kendala yang dihadapi saat masa transisi. Boleh kita bilang ini masa transisi ya Pak ya, dari pembelajaran konvensional menjadi pembelajaran online atau daring ini. Kendala-kendala apa sih yang ditemui dan juga yang menjadi concern buat penggiat dunia pendidikan untuk ini nih harus dihadapi, harus dicari permasalahannya, pemecahan masalahnya harus dihadapi seperti apa nih? Kendala-kendalanya nih Pak dalam pembelajaran online ini. Pembelajaran online, ya. Pembelajaran online itu kan harus didesain sedemikian rupa. Misalnya sekolah harus mendesain ini mau apa? Apakah menggunakan aplikasi? Lalu peran guru ada di mana gitu ya. Nah ini yang memang tidak mudah gitu bagi guru dan siswa di sekolah untuk pembelajaran online. Tapi kalau misalnya ruang pintar dan segalanya itu kan di luar dari guru yang ada di mereka kan. Nah setelah itu apa? What next gitu ya. Setelah itu apa? Jadi memang harus didesain. Guru mungkin nanti dengan kebijakan baru ini, apa peran guru? Cuma meriksa tugas kah atau tugas atau seperti
apakah dia akan menggunakan misalnya rumah belajar itu hanya sebagai bahan, kemudian dia nanti tanya jawab atau bagaimana dengan siswanya melalui aplikasi lain, misalnya melalui Zoom misalnya. Coba ya belajar di ruang belajar itu mengenai apa, kemudian diskusi misalnya via Zoom misalnya. Bisa juga seperti itu. Guru atau sebagai moderator saja gitu. Iya, guru ya untuk memastikan bahwa memang apa yang dipelajari di dalam grup rumah belajar itu misalnya bisa. Dan tentu saja guru harus menentukan kemampuan apa saja yang akan dicapai dalam satu semester itu. Karena mungkin di ruang belajar itu kan macam-macam kan. Rumah belajar itu misalnya apa? Mulai dari SMP, SMA. Dan di situ juga banyak sekali bahan-bahan yang bisa dipelajari. Nah, oleh karena itu guru harus mendesain. Ini kan pekerjaan yang nggak mudah gitu ya. Itu dari sisi guru. Ya tentu saja ini menyiapkan guru itu tidak langsung PJJ gitu ya. Karena guru juga terkadang bukan siswanya aja yang berkendala, tapi gurunya juga. Justru gurunya. Justru gurunya kan. Ketika ini kebijakan yang dilakukan, terus gurunya ini mau apa? Nah sekarang harus diinikan dulu guru itu konsepnya mau seperti apa. Kalau dengan menggunakan daring, apakah dia menggunakan kan sekarang banyak ya aplikasi-aplikasi, kemudian mungkin saya tidak tahu nanti pemerintah mau menyiapkan seperti apa terhadap guru. Tapi kelihatannya guru-guru sekarang sudah di training terkait dengan pembelajaran online ini. Mudah-mudahan itu waktunya cukup gitu. Tapi saya secara bertahap. Ini kan yang di daerah sini gitu ya. Terus gimana yang guru-guru kelihatannya yang di pelosok yang kalau yang di Jawa mungkin ya. Tapi bagaimana dengan Papua, bagaimana dengan Ternate yang di kepulauan-kepulauan kecil itu apa? Seperti apa yang akan diprogramkan oleh pemerintah? Karena pasti itu ketersediaan internetnya juga belum sebagus yang ada di Jawa. Nah, sementara yang di sini saja, yang di daerah Banten, kalau kita lihat ke mana daerah-daerah tertentu itu kan blank. Ada blank gitu ya. Ada yang masih blank daerah mana gitu misalnya. Sehingga nanti itu memang PR-nya juga bagi pemerintah kalau memang mau online semua. Tetapi kan saya dengar dari pemerintah, dari kementerian gitu ya. Kalau tidak ada online ya pasti menggunakan moduler. Jadi nanti ada bervariasi gitu ya. Campuran. Kalau dari kurikulum sendiri bakalan jadi kendala nggak sih Pak? Maksudnya karena biasanya atau harusnya bisa dilakukan dengan tatap muka, tapi ini ada beberapa materi atau ada beberapa ini yang bisa diwajibkan atau diharuskan ya online. Apa harus distandarisasi ini karena aplikasi di luar sana kan mungkin berbeda dengan ini dari masyarakat, dari pemerintah seperti itu Pak? Iya makanya itu nanti perlu ada istilahnya pelatihan, kemudian bagaimana kurikulumnya itu, bagaimana pembelajaran itu akan dirancang, dan itu kan perlu penyamaan persepsi, tidak hanya misalnya untuk sekolah ini, tapi harus seluruh sekolah yang ada itu memahami pembelajaran online atau daring yang harus diatur oleh guru gitu, karena guru tidak bisa melepaskan diri dari ya udah kamu misalnya masuk aja ke Jenius misalnya untuk bimbingan, kemudian rumah belajar atau ruang guru. Setelah itu apa kan gitu ya. Ini jadi harus ada, menurut saya itu harus ada semacam kurikulumnya gitu ya. Karena kurikulum itu bagaimana pembelajaran itu dilakukan, bukan hanya masalah beasiswa, tapi standar online itu seperti apa. Itu harus dilakukan. Kemudian kalau misalnya tidak online, itu juga seperti apa? Itu bagaimana pembelajaran itu dilakukan sehingga nanti betul-betul bisa nyampe gitu. Jangan sampai hanya di atas kertas gitu ya. Karena saya dengar juga di
tempat-tempat tertentu sekarang kebingungan gitu ya, masih ada kebingungan kemarin yang pada saat yang awal pandemi itu ya. Mudah-mudahan nanti ke depan sudah ada perbaikan kebijakan lah, misalnya bagaimana si guru ini supaya tidak pakem gitu. Ya terus terang ada beberapa anak-anak kita juga akhirnya ya selama ini tidak ada sentuhan dari guru, itu tidak ada gitu ya di beberapa sekolah misalnya. Dan mungkin di sekolah tertentu ada karena mungkin kesiapannya gitu ya. Tetapi di sekolah-sekolah yang belum siap kan jadinya pakem gitu ya. Nah ini mudah-mudahan ke depan itu tidak ada lagi kefakiman di satu sekolah pun. Walaupun dikatakan oleh pemerintah bahwa hampir seluruh sekian persen, tapi di lapangan masih ada yang seperti itu gitu. Jadi ini juga harapan kita barangkali pemerintah ya harus serius untuk menjalankan ini, karena kalau tidak nanti siswa-siswa ya tidak belajar di rumah gitu. Mending kalau orang tuanya bisa ini. Tapi kalau misalnya ya kalau orang tuanya di sana main game. Menarik sekali pembahasan kita hari ini, tapi nanti kita akan membahas lagi nih. Kalau ini kan baru nih, tapi kita sebenarnya udah familiar nih dari UT sendiri, udah dari zaman kapan kali udah melakukan pembelajaran jarak jauh. Tetap di podcast Paranti Road Podcast, bukan cuma suara. Kembali lagi di podcast Paranti Road Podcast, bukan cuma suara. Masih bersama Haki hari ini Bapak Dr. Maman Romanta MSI, Direktur Universitas Terbuka Serang, yang masih berbicara seputar dunia pendidikan dan fenomena pendidikan saat ini nih, tentang pembelajaran online yang bukan cuma dilakukan di Universitas Terbuka aja, tapi sekarang semua orang, semua siswa di Indonesia, baik di Indonesia maupun di dunia, semua mau nggak mau, suka nggak suka harus belajar secara online. Minimal mulai membiasakan diri. Karena udah beberapa bulan ini kayaknya harusnya sih sudah terbiasa ya Pak ya. Harusnya sudah terbiasa. Tapi yang bukan udah terbiasa lagi, kalau yang ini sih udah hatam, udah gurunya banget, udah ini udah dengkotnya lah istilahnya nih. Pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh itu sudah merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan sama yang namanya universitas terbuka. Nih Pak, sekarang tentang Universitas Terbuka sendiri, apakah sama dengan aplikasi-aplikasi yang mungkin kita temui di sana, atau sebenarnya Universitas Terbuka ini sudah punya atau sudah mengembangkan sistem atau aplikasi sendiri sebagai media untuk pembelajaran jarak jauh tersebut nih Pak? Iya, sebenarnya ya emang UT itu dilahirkan untuk pembelajaran jarak jauh. Lahir sejak awal gitu, sejak orok. Dari lahir. Jadi udah nggak aneh sebenarnya ketika ada pandemi ini. Bagi Universitas Terbuka itu nggak ada masalah. Bahkan banyak ditiru sekarang oleh perguruan tinggi lain. Karena apa? Kita sudah punya aplikasi itu dari awal. Sudah tahun 2000-an itu aplikasi tutorial online, pembelajaran online. Itu diterapkan oleh Universitas Terbuka. Dari internetnya waktu masih lambat banget ya Pak ya? Masih lambat sampai sekarang yang sudah lumayan itu. Dan mulai dari orang yang sedikit kemudian sekarang udah banyak sekali ribuan, puluhan ribu mahasiswa kita yang ikut. Dan kemarin nih ratusan ribu karena memang dipaksa semua online gitu ya. Nah terkait dengan aplikasi kita sudah jelas. Itu seperti pembelajaran tatap muka yang dibawa ke online gitu ya. Kita menggunakan Moodle yang pertama, kemudian yang kedua kita menggunakan webinar. Kita punya aplikasi Teams yang sudah kerjasama dengan Microsoft gitu ya untuk webinar. Jadi si tutor itu bisa langsung menggunakan HP atau menggunakan laptop. Dia belajar. Sebelum ada Zoom kita udah punya ya, udah pakai ya, kayak gitu. Iya, kita punya aplikasi gitu, ya. Teams. Itu sebelum ada pandemi ini sudah ada webinar ini di UT, tetapi belum
lakukan secara massal karena kita tahu tadinya kan kendalanya banyak, kendala dari teknologi gitu ya. Tetapi ketika itu pandemi, mau tidak mau itu dilaksanakan kan. Jadi semua mahasiswa akhirnya kita menggunakan bagaimana menggunakan web, tutorial webinar menggunakan aplikasi Teams yang kebetulan memang sudah lama kita menggunakan itu gitu ya, mengembangkan format dua format itu. Yang pertama yang langsung itu kita sebut pembelajaran langsung tetap muka tetapi online, itu disebut webinar, dan tatap muka yang tidak langsung. Yang tidak langsung itu misalnya yang online gitu ya, itu tidak tatap muka langsung di online, tetapi dia ada semacam aplikasi gitu direkam, ada bisa dipelajari di situ, bisa ditonton berulang-ulang. Gitu tonton berulang-ulang, kemudian diskusinya juga bisa lambat, bisa 1 minggu. Oke. Jadi tidak langsung lah, asinkronus kita sebut. Sedangkan yang to web ini sinkronus gitu ya. Sinkronus itu akhirnya langsung dia ya 2 jam gitu ya ngomong. Tapi kalau yang asinkronus, yang tuton itu lamanya 1 minggu. Jadi ada online, dia bisa buka pembelajaran di online, yang diberikan oleh tutor. Kemudian ada juga yang dalam bentuk ringkasan rangkuman gitu ya. Si mahasiswa tinggal baca-baca itu aja. Kemudian ada forum diskusi juga di situ, tetapi tidak langsung. Via teks. Gitu. Kemudian jawab nanti antar tutor, antar mahasiswa dengan mahasiswa, antar mahasiswa dengan tutor dan seterusnya. Nah itu yang dimaksud dengan tutorial online. Nah asinkronus. Sedangkan yang sekarang itu sinkronus langsung. Jadi pakai Microsoft Teams, waktunya 2 jam mereka datang. Kayak masuk kelas aja gitu ya kelas, Pak? Gitu tapi virtual gitu. Dan itu sudah dilakukan oleh UT dan tidak ada kendala bagi UT gitu. Tetapi yang kendala adalah dari segi mahasiswa. Karena ada yang mungkin di daerah tertentu gitu ya. Lambat gitu. Nah itu kadang-kadang mahasiswa harus lari kemana gitu. Ada yang lucu-lucu lah, ada yang naik ke atas pohon. Ada yang untuk dapetin sinyal ya Pak ya. Sinyal. Ada yang, tapi ya lucu ya, di UT itu mereka bisa belajar sambil di pantai, sambil di mana-mana gitu. Betul. Itu ternyata yang jadi keunggulan UT bukan saat ini aja, dari dulu, yaitu fleksibilitas dalam pembelajaran. Jadi kita bisa belajar di mana aja, kapan aja, apalagi kalau lagi materinya yang 1 minggu tadi ya. Kalau misalnya hari ini lagi sibuk banget nih dari pagi sampai sore. Besok aja atau lusa di ininya, dipelajarinya, diskusinya bisa. Dan itu jadi hal yang menarik, yang jadi keunggulan tersendiri buat universitas terbuka nih Pak ya. Ya, betul. Tapi sampai sekarang kita juga masih menunggu pemerintah supaya jaringan internet itu misalnya sampai ke titik-titik terjauh lah gitu ya. Kalau ini mau dipatenkan gitu ya. Betul. Dipatenkan bahwa semua pendidikan ini jarak jauh misalnya online. Ya kalau mau itu yang di format, maka infrastrukturnya yang harus dibenahi dulu gitu ya. Sementara kalau dari segi yang lainnya bisa menyusul. Tapi kalau jalannya belum dibuka, kita sudah mau gerak atau gimana gitu ya. Nah UT juga sebenarnya dari dulu. Betul. Bahkan UT itu bisa menggunakan online proctoring, ujian itu di rumah. Nggak perlu lagi ujian di mana gitu, dia bisa online proctoring di rumah, kemudian ketika ujian tinggal ini aja gitu ya. Jadi itu sudah bisa dilakukan, tapi dengan kondisi sekarang ya belum bisa secara penuh gitu ya. Hanya yang dilakukan sekarang oleh UT adalah untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar negeri. Jadi sekali lagi kalau UT dengan pandemi ini justru menjadi tantangan, dan ini mungkin pengembangan bagi UT yang begitu cepat gitu ya. Yang tadinya mungkin kita menduga kapan kira-kira UT itu online penuh gitu ya. Sekarang disuruh online. Tetapi kita sebenarnya sudah siap. Ya. Cuman
ya tadi ya jaringan yang infrastrukturnya belum merata di seluruh wilayah, itu yang jadi kendala mahasiswa UT, karena mahasiswa UT itu tersebar dari kota sampai ke pinggir, dari ke pulau, yang pulau seperti kita sampai ke kepulauan-pulauan yang kecil, yang jauh dan itu umumnya agak susah internet gitu ya. Jadi itu tantangannya, terus juga kendala UT ke depan dalam menghadapi new normal ini sendiri gimana sih Pak? Maksudnya akan ada atau sudah ada langkah-langkah barukah nih dalam menghadapi new normal ini? Terus juga mahasiswanya ada perbedaan nggak sih dari yang dulu, dari yang sebelum pandemi sama yang sekarang nih? Jadi lebih antusias, jadi lebih banyak, jadi lebih apa gitu Pak? Iya, kalau kita melihat dari antusiasme sekarang, memang kan produk yang sekarang itu masih produk dari dunia tatap muka. Sehingga ketika online secara penuh, menggunakan daring atau menggunakan webinar gitu ya, itu memang masih ada masih adaptasi lah, perlu adaptasi. Karena memang kita sebelum pandemi ini UT sudah menyelenggarakan itu. Ada yang pilihan gitu ya. Ada yang mau online, silakan online. Bisa tetap ada muka. Yang pilihannya tatap muka plus online. Ada yang tatap muka penuh gitu. Karena saya biasa tatap muka di ininya gitu ya. Itu semua kita berikan pilihan-pilihan itu gitu ya. Nah, ketika ini terjadi pandemi, semua harus online. Nah, ini yang jadi masalah itu bukan UT-nya, tetapi mahasiswanya untuk mengakses. Sehingga ketika itu penyelenggaraan webinar misalnya, mahasiswa itu lucu-lucu gitu. Ada yang mungkin dari pelosok dia pergi dulu ke kecamatan untuk mencari sinyal gitu. Seperti itu. Jadi itu tantangan-tantangan yang dihadapi oleh universitas terbuka. Sementara universitas terbukanya sudah membuat terobosan, yaitu dengan menggunakan webinar tadi. Webinar itu kan pengganti tatap muka langsung gitu ya. Nah, sekarang dialihkan menjadi tatap muka di online. Dan itu bisa diikuti dengan menggunakan smartphone, dengan menggunakan laptop, menggunakan komputer dan lain-lain yang bisa ada internetnya yang penting gitu. Sehingga pembelajaran itu bagi universitas terbuka sebenarnya bisa dilakukan online, dan tanda kutip di daerahnya harus tersedia. Sinyalnya, infrastrukturnya aman ya. Nah, ini yang kita tunggu ini dari kementerian, sinyalnya itu nyampe kemana gitu ya. Mudah-mudahan kalau di Banten sih agak lumayan gitu ya. Walaupun coveragenya di daerah-daerah tertentu juga masih ada yang karena hasil riset yang kita lakukan itu sebagian besar mahasiswa itu masih terkendala dengan signal gitu ya. Nih, sebagai yang sudah berpengalaman pembelajaran jarak jauh nih, mungkin penonton kita yang masih SMA, SMP, yang masih udah adaptasi, sudah melakukan adaptasi tapi masih masih ada kurang sreg, masih ini tentang pembelajaran jarak jauh itu seperti apa gitu. Mungkin Pak Wawan bisa sharing tipsnya mungkin gimana sih yang mungkin sudah dipraktekkan di sini di UT buat teman-teman kita yang masih SMA, SMP tentang pembelajaran jarak jauh itu tuh harus seperti apa? Apakah harus apa aja yang mesti dipersiapkan, apa segala macam, bisa di sharing pengalamannya aja Pak? Ya, kalau UT kan memang sudah menggunakan sistem belajar jarak jauh. Jadi kalau UT itu sudah menyiapkan modul. Modul itu bahan ajarnya. Bahan ajar udah siapkan. Kemudian ditambah lagi tutorial, bantuan melalui online atau melalui tatap muka, bantuan belajarnya. Nah, sekarang yang ada di lapangan saya tidak tahu seperti apa yang akan dilakukan. Jadi apakah mereka menggunakan misalnya rumah belajar? Sistemnya berbeda mungkin ya Pak ya? Ya, misalnya kalau rumah belajar karena dengan gurunya seperti apa? Itu kan rumah belajar kan dikelola oleh kementerian misalnya.
Nah kalau dengan itu bagaimana dia interaksi dengan guru? Kalau gitu nggak usah ada guru dong. Nah yang sekarang dilakukan oleh kementerian mestinya bagaimana mengaktifkan rumah belajar ini dikaitkan dengan aktivitas gurunya. Nah apakah misalnya gurunya itu nanti menggunakan apa? Kalau UT kan menggunakan Teams ya. Itu aplikasi pakai Zoom atau apa? Pakai Zoom misalnya. Dan kita juga punya aplikasi yang misalnya guru pintar online. Di situ juga ada video-video pembelajaran dan lain-lain gitu ya. Tetapi itu kan bukan satu-satunya sumber. Itu namanya sumber belajar. Ini juga sumber belajar mungkin ya. Ruang guru itu ada sumber belajar. Karena belajarnya itu sebenarnya harusnya kan dengan gurunya dia. Apakah dia cukup dengan ruang guru kemudian mendapatkan ijazah? Kan enggak kan? Tetap dia harus mengacu kepada sekolah itu. Sekolah dan kurikulum yang akan mengeluarkan ini. Sementara yang ruang guru itu bantuan aja. Suplemennya, tambahannya. Suplemen belajarnya itu ruang guru misalnya. Dia ada videonya, ada bahan ajarnya, ada segala macam. Tetapi bagaimana sekarang dengan gurunya? Apa dia nggak perlu guru gitu ya? Kalau perlu guru berarti harus didesain. Ini suplemennya itu mau diapakan gitu ya. Jadi ini mungkin yang perlu disadarkan guru itu harus perannya itu mau seperti apa. Kalau dengan online-nya sudah ada ruang guru, kurang ada jenis. Tapi saya pikir itu aplikasi itu hanya sumber belajar, bukan belajar oleh gurunya gitu kan. Dia sumber belajar aja, tambahannya gitu ya. Memang dia bisa belajar, bisa interaktif dengan itu, tetapi bagaimana dengan gurunya? Nah itu saya kira ya memang bukan hanya kepada siswanya, tetapi justru bagaimana guru itu mendesain belajar secara online itu. Nah sementara siswanya tentu saja ya silakan menggunakan apa saja. Sekarang itu kan banyak ya. Diberikan kalau kebebasan tips, apa ya? Dibilang tadi tipsnya bagaimana? Ya kalau saya bilang ya silakan gunakan aja misalnya itu banyak sekali. Kalau misalnya mau gratis ya dari Kemendikbud misalnya ya. Yang ini kan kan kelihatannya banyak sekali ada sekarang itu bahan ajarnya juga sudah ini. Seperti UT juga bahan ajar masukkan di ini kan di HP gitu ya. Itu juga kelihatannya di kementerian juga akan seperti itu ke depan ya. Kemudian di rumah belajar juga ada video, ada segala macam. Dan itu semuanya digunakan untuk belajar siswa. Betul. Ya silakan menurut saya siswa ya jangan menunggu gitu ya. Gunakan harus itu. Aktif ya. Harus aktif. Kemudian kalau dia belum mengerti mungkin bagaimana dikomunikasikan dengan gurunya baru. Nah ini juga harus antara guru dengan siswa itu harus didesain bagaimana pertemuannya. Karena itu tadi belajar online itu ya memerlukan kemandirian. Ini di sini ya. Motivasi diri ya. Motivasi diri. Betul. Kalau dia tidak punya motivasi diri ya susah. Ya kalau dia pegang ini pasti hanya buka yang lain. Buka yang lain gitu ya. Jadi pertama yang harus diinikan kalau tipsnya harus ada ini, punya ini, kemudian dia mau belajar. Dan tentu saja ini harus didesain oleh gurunya. Betul. Dan mungkin yang bisa ditarik garis bawah itu adalah regulasi ya Pak ya. Maksudnya dari awal sampai akhir itu harus seperti apa nih pendidikan online ke depan sepertinya gitu ya. Harus. Jadi ini harus betul-betul tadi kurikulumnya itu harus didesain. Pelajaran online. Sistem segala macamnya ya. Kurikulum itu termasuk bagaimana belajarnya. Bukan hanya bagaimana bahan ajarnya tapi bagaimana mengajarkan secara online, daring. Bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah banyak sekali, puluhan sekarang kan. Bahkan belasan mungkin ya yang dikembangkan oleh swasta, oleh ini. Ya itu bagus-bagus saja menurut saya. Bimbingan online juga ada. Jadi itu bagus, tetapi bukan berarti itu menggantikan guru kan. Ya. Tetap ada peran guru yang sangat penting. Peran guru masih tetap diperlukan di situ karena nanti yang meluluskan kan guru, bukan bimbingan online misalnya, betul. Bukan ruang guru, betul. Atau bukan grup rumah belajar misalnya yang memberikan ijazah kan nggak gurunya kan. Jadi saya pikir itu gimana ya maksud tipsnya itu ya kalau belajar online saya pikir yang pertama dia harus mengerti bahwa memang sekarang itu
tidak ada lain kecuali belajar online kan. Betul. Oleh karena itu ya harus ada ini motivasi diri harus ditingkatkan. Banyak sekali aplikasi itu, pilihlah yang kira-kira yang bagus, yang bisa menurut kita bisa meningkatkan pemahaman. Gitu ya. Namun sekali lagi itu tipnya bagi bagi siswanya. Okay. Sementara bagi guru bagaimana dia merancang pembelajaran itu dengan interaktif, menarik via online itu seperti apa interaktif online dan kemudian menggunakan aplikasi yang ada. Oke. Ya mungkin dia harus menunjukkan aplikasi mana yang harus digunakan misalnya. Yang yang tidak berbayar lah misalnya ruang belajar misalnya. Rumah belajar ya. Itu bisa digunakan, kemudian bagaimana diskusinya, kemudian bagaimana evaluasinya dan lain. Itu yang perlu dilakukan oleh seorang guru dan itu tentu saja memerlukan kebijakan tadi. Betul, regulasi ya. Terakhir mungkin Pak nih, setelah terbiasa dengan pembelajaran online, pembelajaran daring ini, kalau udah masuk UT udah jadi wajar gitu ya, jadi ini udah dari dulu gitu. Tapi terakhir nih berarti sudah mesti melek lagi, sudah mesti aware lagi sama yang namanya pembelajaran online ini, dan di UT sendiri udah bukan suatu hal yang aneh lagi. Dan gimana sih Pak, maksudnya terakhir ini untuk, karena sekarang apalagi buat teman-teman atau orang-orang yang pengen melanjutkan kuliahnya tapi bekerja atau ya dalam masa pandemi seperti ini gitu, ke UT aja, karena di UT emang sudah dari dulu seperti ini dan sistemnya itu sudah terintegrasi dengan regulasinya ya, maksudnya dengan online ya udah di situ gurunya ada, di situ dosennya dan sistem segala macamnya apa gitu ya, dan lulus juga ya memang online ya lulus dapat ijazah sesuai dengan ininya Pak. Iya, karena universitas terbuka itu kan sudah dengan kurikulumnya itu pembelajaran jarak jauh. Itu udah dalam kurikulum itu ada online, ada tatap muka, ada segala macam. Namun sekali lagi ranah dari pendidikan itu kan tidak hanya kognitif, tapi ada psikomotor, ada juga afektifnya, ada sikap. Nah, oleh karena itu UT juga tidak semuanya online, gitu ya. Jadi untuk kognitifnya, untuk pengetahuannya memang kita berikan pembelajaran secara online. Tetapi untuk psikomotor misalnya, untuk bagaimana dia praktikum misalnya, ya harus tatap muka gitu, karena tidak bisa itu digantikan secara online. Misalnya praktek biologi, praktek fisika, praktek komputer gitu ya. Gak bisa hanya simulasi pakai online. Betul. Oleh karena itu tetap ada penyesuaiannya ya. Walaupun di era pandemi kita tetap menggunakan protokol COVID, ada prakteknya. Betul. Kemudian juga ada untuk afektif misalnya dia keorganisasian juga, UT juga ada gitu. Mahasiswa UT itu ada, karena kita tidak mau mahasiswa UT juga hanya online, kan nggak mungkin lah gitu ya. Kemudian itu fleksibilitasnya. Dia ada keorganisasian, kemudian ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang itu didesain untuk supaya dia juga punya karakternya terbentuk. Kemudian kalau di organisasi dia juga punya leadershipnya dan lain-lain, itu kita kembangkan juga gitu. Jadi kegiatan-kegiatan keagamaan, olahraga, seni dan lain-lain itu juga dibangun oleh universitas terbuka. Nah, selain itu juga kalau kondisi normal ada juga tutorial tatap muka gitu ya. Nah, ini karena pandemi saja jadi semuanya dialihkan dulu, online dulu ya. Karena kita mengenal juga bahwa mahasiswa ini ada yang memang sukanya ya tatap muka gitu ya. Ya silakan, kita juga berikan pilihan. Tapi mudah-mudahan dengan era pandemi ini, kemudian di sekolah itu sudah terbiasa dengan online, maka nanti di perguruan tinggi juga dia sudah tidak terbiasa. Makanya universitas terbuka menjadi cepat berkembang lah sekarang. Gitu ya. Justru dengan adanya pandemi itu, bagi UT itu
ya ini tantangan untuk lebih berkembang gitu. Untuk kalau mungkin perguruan tinggi lain sibuk dengan baru mulai membuat sistem ya. Kalau kita ingin berkembang kita, gitu ya. Tinggal nambahin lagi justru berkembang ketika ada pandemi. Karena memang formatnya memang dari awal diciptakan jauh. Gitu ya. Sementara yang lain kan tatap muka. Baru mulai. Baru tatap muka ketika pandemi baru mulai online. Kaget gitu. Kaget dan sekarang baru menyusun strategi gitu ya. Tapi kalau di UT udah stabil. Oke. Siap. Menarik sekali nih perbincangan kita hari ini, tapi sayangnya waktu kita sangat terbatas. Nih terima kasih Pak Maman sudah ngobrol-ngobrol barengan sama kita di edisi hari ini. Dan terima kasih juga Solver yang sudah menyimak. Dan kita akan berjumpa lagi di, jangan lupa like, komen dan juga subscribe di channel Paranti FM ini. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Cuma di podcast Paranti Road Podcast, bukan cuma suara.